Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, haleluya. Patut kita bersyukur kalau hari ini kita boleh Tuhan hantar sampai hari yang keberapa? 18 tahun 2026 di bulan pertama, puji Tuhan. Meskipun di Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Tain Hulu, kita masih sangat tenang, damai, dan aman. Namun sebenarnya dunia sedang menuju kepada sesuatu yang akan menakutkan kita semua. Mungkin kita sudah banyak membaca di media, baik media Facebook, Twitter, Instagram, atau media cetak, koran, seperti juga media elektronik seperti TV, ataupun perangkat yang ada di tangan kita, bahwa kenapa Indonesia sebelum kita menutup perjalanan tahun 2025 di 3 provinsi, Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh, itu mengalami bencana alam yang sangat parah, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia sedang dibidik oleh kekuatan global. Bagaimana negeri yang gemah kripah loh Jinawi ini bisa menjadi negeri yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya karena ada semacam kekuatan global yang ingin menguasai sumber daya alam kita. Untuk menguasai sumber daya alam kita, maka yang pertama adalah negara kita ini diobrak-abrik. Baik sistem pemerintahannya, ekonominya, lalu juga masyarakatnya. Alkitab sudah menubuatkan bahwa kita memang sedang ada dalam perjalanan terakhir dari abad ini, saudara. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, kan? Mungkin kita boleh berbangga atau merasa tidak perlu intervensi dari Tuhan, karena mungkin kita secara finansial, secara kehidupan, kebutuhan hari-hari kita sudah tidak lagi masalah. Tapi tahukah saudara bahwa kita sedang ada dalam satu cengkraman global dan kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dunia yang sudah mengglobal, maka bisa saja tiba-tiba kenyamanan kita terusik, saudara. Matius pasal 24, kita lihat dari ayat yang ketiga, saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia dan berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus menjawab mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir atau zaman baru. Sampai di sini dulu, saudara. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sekarang sedang terjadi.
Kita tidak hanya menghadapkan fenomena alam yang anomali. Bukan, saudara-saudara. Ketidaknormalan cuaca yang kita alami selama ini, tanpa kita sadari, itu adalah sebuah strategi oleh musuh kita yang kita banyak tidak tahu. Karena sekarang orang berperang tidak lagi hanya mengandalkan bedil senjata atau tank, pesawat tempur, rudal dan lain sebagainya. Tetapi perang di akhir zaman ini sudah banyak senjata yang digunakan dengan cara yang senyap. Salah satunya adalah modifikasi cuaca untuk mengacaukan satu negara. Baru-baru ini saya membaca satu artikel yang menggelitik, tadi saya sudah singgung, kenapa Aceh, Sumatera Utara, dilanda oleh bencana alam yang sangat mengerikan. Ada banyak yang mengatakan itu adalah perbuatan dari elit global. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, apakah itu betul atau tidak betul? Itu kita melihat apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat ayat bacaan tadi, bahwa Yesus sudah menyampaikan kepada kita 2000-an tahun yang lalu bahwa itu akan terjadi, dan sekarang sedang akan terjadi, saudara. Karena itu kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, satu hal yang harus kita upayakan, kita lakukan, yaitu kita harus benar-benar meningkatkan kualitas keimanan kita. Jangan lagi menjadi orang beragama yang asalan. Kan? Jangan lagi menjadi orang yang beragama asalan. Tetapi kita benar-benar jadi seorang yang militan dalam hal kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang beragama, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan kita mewaspadai yang namanya penyesatan. Karena tadi Yesus sudah katakan ya kepada murid-muridnya yang ditulis oleh Matius, mengatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Nah, mungkin kita berpikir, aku tidak sesat. Buktinya aku tetap ke gereja. Buktinya aku tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan. Penyesatan bisa saja tubuh kita tetap berada di komunitas orang percaya. Bisa saja kita aktif bergereja, kita aktif beribadah, kita mungkin juga terlibat dalam pelayanan. Tetapi kita tidak atau belum memiliki pijakan yang sungguh-sungguh kepada sesuatu yang kita imani atau yang kita percayai. Ya. Sehingga kita berkata begini, udahlah aku pergi beribadah ke gereja untuk memenuhi tuntutan sekolah atau tuntutan guruku sebagai yang masa sekolah, baik dia tingkat sekolah dasar, SD, ya, SMP maupun SMA, supaya recordingku terisi. Ini tidak terlalu salah, tapi kalau hanya ini tujuan kita datang ke gereja, kita sedang dalam sebuah penyesatan. Ya. Halo anak-anak muda yang sekolah, ya, jangan sampai kita berpikir demikian. Aku datang ke gereja karena aku memenuhi tuntutan guru agamaku supaya aku kelihatan menjalani syariat agamaku. Nih buktinya, tanda tangan pendeta yang khotbah. Ini temanya. Nah, tanpa kita sadari kita sedang di dalam penyesatan. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin kita sedang ada di gereja ini,
sedang mendengar saya menyampaikan khotbah. Tapi coba lihat, perhatian, ya, ada yang pegang HP-nya, ya, HP misalnya ya, ayo nih ya. Sehingga ketika khotbah disampaikan, kita lupa apa intisari. Makanya sering saya bilang, jangankan khotbah panjang-panjang, saya bilang, pengumuman saja yang singkat, seringkali lupa. Kan? Makanya gereja kita sudah kita jadikan sebagai gereja 1 jam saja, khotbah tidak boleh terlalu lama, karena lama-lama pun kalau tidak diserap, ya kan percuma juga sudah, buang-buang waktu. Jadi kita upayakan khotbah jangan terlalu lama, ya kan. Jadi ingat, poin yang kedua, kita benar-benar membekali diri kita dengan satu tuntunan Tuhan, yaitu firman Tuhan, bahwa kita sedang hidup di zaman akhir. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk tetap ada dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Untuk tetap ada dalam rancangan Tuhan yang terbaik, dengan kita membangun hidup keimanan kita, dengan kita berorientasi kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kemudian bersedia ikut dalam tuntunannya, buku petunjuknya, yaitu firman Tuhan, agar kita tidak tersesat. Ya. Karena kalau kita sudah tersesat, kita akan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita sudah menjauh dari kasih karunia Tuhan, di sanalah letak ketidaknyamanan dalam hidup yang akan mulai kita rasakan. Karena Alkitab mengatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, sebab akan timbul akar yang pahit. Artinya ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan dalam diri kita kalau kita menjauh dari kasih karunia atau menjauh dari Tuhan. Kita mengabaikan tuntunannya, kita mengabaikan peringatannya, kita mengabaikan tegurannya, kita mengabaikan ajarannya, kita mengabaikan petunjuknya, masa bodoh. Kita akan mengalami banyak ketidaknyamanan yang sering saya bahasakan di mimbar ini sebagai sebuah prahara hidup yang kurang menyenangkan kita. Jadi di tengah-tengah hidup yang sedang kita jalani ini, maka marilah hari ini kita mempersenjatai diri kita. Pertama, hati kita, mata rohani kita tetap tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita terus waspada, menjaga diri untuk jangan sampai kita terpengaruh oleh dunia ini yang akan menarik kita menjauh dari Tuhan, yaitu menyesatkan kita. Dan yang ketiga, jangan mudah terintimidasi sekalipun kita mendengar akan terjadi peperangan. Amerika sekarang sedang menyiapkan armadanya untuk tindakan militer kepada salah satu negara yang ada di Timur Tengah. Karena itu kita harus benar-benar waspada, mohon hikmat Tuhan supaya kita dapat hidup tenang sekalipun kita ada dalam bayang-bayang ketidaknyamanan. Tapi percayalah, jika kita tetap terhubung dengan Tuhan, mata hati kita tetap terhubung kepada Yesus, karena Dialah jaminan hidup kita. Percayalah, kita akan mendapatkan janji perlindungan, penjagaan, pembelaan Tuhan kepada kita. Jadi peringatan Tuhan hari ini, mari kita sikapi, kita tetap terhubung dengan Tuhan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Amin. Amin. Percayalah, ya, kita akan mendapatkan janji yang terbaik dari Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari rancangan Tuhan yang terbaik, yaitu Dia tidak menghendaki kita ini binasa. Keinginan Tuhan itu begitu luar biasa. Dia
harapkan kita ada dalam kebersamaannya di kekekalan. Karena itu mari hari ini kita perkuatkan iman kita, ya. Jangan mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Jangan lihat ke kiri ke kanan, tapi mata kita, hati kita tetap melihat ke depan, di mana Yesus sedang mengarahkan kita untuk kita tetap menjadi pengikutnya yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Karena ayat yang kita baca tadi mengatakan, tutup dari pasal ini, yaitu di ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa yang dimasukkan di sini? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya kita tetap setia dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita sampai kepada tujuan iman yang sesungguhnya, yaitu kita akan selamat, ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Bahkan kuasa keselamatan yang sudah kita miliki itu tergambar dalam hidup kita, di keseharian kita, yaitu nuansa surga itu sudah tergambar dalam diri kita. Ya, dengan kita bisa menikmati ketenangan, ketentraman, sukacita, sekalipun ancaman sedang mengintai kita. Kita percaya bahwa hidup yang kita jalani ini ada Yesus yang melindungi, menjaga kita, sehingga kita mampu berkata, aku tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.